seneng banget rasanya karena hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan dulu nih beberapa hal yang kakak mau sampaikan buat kalian. Yang pertama, ambil posisi yang baik ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, atau main-mainan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita beribadah dari rumah saja. Yang kedua, saat ibadah berlangsung, kalian boleh loh ikut memuji Tuhan. Kalian boleh menyanyi, kalian boleh menari, dan berlompat. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yang ketiga, kita juga akan ada aktivitas loh adik-adik. Kalian boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak Genyo, atau kalian bisa posting di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag akun Joel Kids Ministry. Yang keempat, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan. Tapi caranya gimana ya? Nah, kalian bisa minta bantuan sama papa atau mama untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Yang terakhir, setelah ibadah selesai, kalian jangan kemana-mana dulu. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh beribadah. Gimana? Kalian udah siap? Yuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Halo semuanya. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Kabar apa? Apa kabar? Oh iya, apa kabar ya? Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Ye. Apa? Ini bulan apa sih?
Kamu ini kemana? Ini kan sudah bulan ember. Hah? Ember? Ember. September toh? Ember. Nov. Ember. Des. Ember. Nah kan bulan ember. Iya, terus Kamu kenapa? tahu enggak kalau sudah bulan ember begini berarti sudah mau Natal. Oh iya. Senang enggak? Senang sih. Aku enggak. Kenapa? Sedihnya hatiku. Waduh. Tahun ini Natalnya nggak asik. Masa Natal cuma di rumah? Biasanya kan jalan-jalan. Pakai baju baru. Makan-makan. Wah, tahun ini nggak asik. Wah, sedihnya hatiku. Wah, nggak enak. Tenang. Tenang gimana? Kita tetap bisa merayakan Natal walaupun di rumah aja. Pasti seru kok. Wah, nggak seru ah. Di rumah kok seru. Ah, seru. Nggak bisa ketemu teman-teman. Serunya gimana? Karena nanti akan ada games menarik. Ah, gimana? Juga ada giveaway. Hah? Teman-teman gimana? Maksudnya gimana sih? Wah, jadi malah tambah bingung. Gimana ini ya? Nanti kita akan ada kuis. Jadi gamesnya itu kuis. Oh gitu toh. Gimana teman-teman? Wih, teman-teman di situ. Hah? Oh di sana. Wah, teman-teman mudeng enggak? Wah, oh mungkin maksudnya kita akan ada Natal online. Ya, itu maksudnya. Tanggal 2 berapa ya? 19 Desember. Ya, teman-teman. Wah, katanya ada yang seru-seru loh. Ada giveaway-nya. Iya. Wah, ada hadiah-hadiahnya. Yeay. Jadi harus ikuti teman-teman. Wah, jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti di Instagram ya teman-teman. Lalu teman-teman kalian semua diajak semua. Ya. Wah, diajak semua ya. Semuanya diajak ya. Oh ya. Ya, diajak semua teman-teman untuk ikuti Natal kita ya. Nah, informasinya ada di Instagram. Namanya apa? Joel Kids Ministry. Ya teman-teman. Wah, jangan ketinggalan ya. Wah, sekarang kita ikuti ibadah dulu. Sampai ketemu lagi di waktu Natal ya teman-teman. Sampai ketemu. Tetap semangat. Tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Yeay. Shalom. Mana nih? Gimana kabarnya generasi Yoel? Luar biasa. Ya, siapa yang luar biasa? Amin. Ya. Wah, katanya Yoyo kita mau merayakan Natal tanggal 19 ya. Semua akan dapat apa? Giveaway. Oh, mungkin nggak semua ya Kak, Oh, nggak tapi semua. semua akan mendapatkan souvenir. Untuk itu teman-teman jangan souvenir. lewatkan. Hari ini juga Tuhan juga akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa ya? Ada kuis. Iya, ada kuis. Hari ini ada hadiah yaitu hadirat Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Amin. Dan memulihkan kita. Amin. Amin. Ya, kita berdoa dulu. Kita akan berdoa, pejamkan mata. Kita berdoa sebentar. Tirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, yang setia, penuh dengan kasih penuh dengan kasih dan anugerah. dan anugerah. Sore hari ini
Sore hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau memuji Tuhan. kasih setiamu, Kasih setiamu, anugerahmu, anugerahmu, cintamu, cintamu menjamah hidupku. menjamah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku sayang Tuhan Yesus. Aku sayang Tuhan Di Yesus. dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya siap saya siap beribadah. beribadah. Semua katakan Amin. Semuanya siap beribadah. Amin. 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 Felicia akan memimpin kita dalam yel-yel generasi Yoel. Dengan semangat ya Felis. Oke? Semuanya Siap. bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Kita akan yel-yel dengan semangat dipimpin oleh Felicia. 1, 2, 3. Luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik, jos. Sekali lagi dengan lebih semangat ya. Felicia ayo, 1, 2, 3. Luar biasa, Kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik, jos. Genyo, asik-asik, jos. Siapa di sini anak raja? Saya, Siapa di sini anak Tuhan? saya, Siapa di sini anak taat? Saya juga dong. Kita menyanyikan lagu ini. Aku anak raja, engkau anak raja. amin. Tirukan kakak-kakak ya. Semuanya bergerak. Nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Semua sukacita ya. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak Haleluya. raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Haleluya. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Semangat semuanya. Semangat. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sekali lagi, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
sukacitaku. Katakan padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Siapa yang hari ini bersuka cita? Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sekali lagi. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus. Coba sekarang katakan Yesus Tuhan, Yesus Raja. 1, 2, 3. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Sekali lagi. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, ambil waktu dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kita akan pejamkan mata dan angkat tangan kita. Terima kasih Bapa, kami memiliki Engkau. Terima kasih Yesus. Kami juga memiliki Engkau juga Roh Kudus yang mengajar kami, yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Ku punya Bapa, ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa, ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah
punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak Terima kasih, kami punya Bapa yang mengasihi kami. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah. Sekali lagi, mari anak-anak angkat tanganmu, sembah Tuhan. Ku punya Bapa, ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah, hanya Dialah Allah yang layak disembah, hanya Dialah Allah yang layak disembah. mari anak-anak pejamkan mata, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak. Terima kasih Bapa, kami punya Engkau yang sangat mengasihi kami. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjaga, ku punya Roh Kudus, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak. Sekali lagi, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah, hanya Dialah Allah yang layak disembah, hanya Dialah Allah, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Kita berdoa sama-sama, pejamkan mata, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berbicara di tengah kami, Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Urapi setiap kebenaran firman-Mu, bertumbuh masuk di dalam hati kami. Setiap kami diubah oleh firman-Mu. Amin.
Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman. Beri kami hati yang taat. Amin. Beri kami hati yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar firman katakan Amin. Selamat mendengarkan firman. Puji Tuhan, luar biasa. Teman-teman, bagaimana kabarnya sore hari ini? Hari ini teman-teman, saya ajak ke sebuah danau yang beberapa waktu yang lalu kita pernah ke sini teman-teman. Ya, ini adalah Danau Galilea ya. Dan ada banyak peristiwa yang luar biasa di sekitar ini ketika Tuhan Yesus melayani sekitar 3,5 tahun. Pada waktu Tuhan Yesus melayani, banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi di sekitar danau ini ya. Nah, kita akan belajar. Nah, tapi sebelum nanti kita belajar lebih lagi, saya akan mengajak teman-teman untuk di sebelah sana. Ya, kelihatannya lebih bagus ya. Saya ajak teman-teman di sebelah sana ya. Ya, oke. Wah, luar biasa teman-teman. Ya. Ya, ini lebih dekat ya. Jadi kelihatan betapa airnya sangat jernih. Airnya begitu melimpah ya. Dan di sini banyak ikannya. Terbukti murid-murid Tuhan Yesus, mereka sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, sebelum mereka menjadi rasul-rasul, mereka pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Nelayan itu apa ya teman-teman? Ada yang tahu nelayan itu apa? Iya, nelayan itu pekerjaannya adalah mencari ikan. Oleh karena itu, nah karena apa? Kenapa mereka mencari ikan? Kan di sini banyak ikannya. Ikan air tawar yang lezat ya, mereka mencari di sini. Nah, ada satu murid Tuhan Yesus yang sangat terkenal ya, karena dia juga seorang nelayan di sini. Dia dilahirkan di kota Betsaida, agak beberapa jauh dari sini. Nah, coba kita akan lihat petanya. Ya, ada di mana ya kira-kira teman-teman? Ya, ini adalah Galilea ya. Saya ada di danau sini ya. Di mana ya? Nah, ini ya. Saya ada di situ ya. Dan di situ ada kota namanya Betsaida, sekitar situ ada Nazaret juga di dekat situ. Dan yang daerah yang agak kuning ini adalah daerah Galilea. Daerah Galilea ini dihuni pada waktu itu oleh orang Samaria. Ya, jadi mereka tidak disukai oleh orang Yahudi yang ada di Yerusalem di bawah sana ya. Tidak disukai. Jadi teman-teman, oleh karena itu ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, ada seorang murid namanya adalah Filipus ya. Ya, dia berkata, masa ada yang baik dari Nazaret atau dari Galilea? Masa ada sesuatu yang baik? Karena mereka nggak percaya kalau ada sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan pun mengasihi daerah yang mungkin dianggap kurang baik. Dan lahirlah di sini, di kota ini, seorang murid Tuhan Yesus namanya Simon. Ya, dan akhirnya dia dikenal sebagai Simon Petrus. Nah, kira-kira wajahnya kayak gini teman-teman. Wah, ini kakek Simon ya, kakek Petrus ini ya. Nah, di sebelah sini ya teman-teman, memang zaman dulu belum ada foto sih, jadi orang mengira-ngira menurut karakternya, akhirnya mereka mengira-ngira lalu mereka lukiskan, dapatlah wajahnya seperti ini teman-teman. Ya, ini sudah Simon Petrus sudah menjadi rasul dan sudah melayani, dan saat ini wajahnya sudah tua ya. Wah, sudah tua. Berarti dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus begitu lama fotonya ini. Tapi pada waktu muda,
Simon Petrus bukanlah rasul, ya. Dia hanyalah orang biasa, bahkan dia hanya nelayan. Dia adalah orang miskin, lahir di Galilea lagi. Ya, sudah lengkaplah penderitaannya. Sudah miskin, nelayan itu waktu itu adalah kelompok orang yang status sosialnya rendah, teman-teman. Sudah miskin, ya kan? Tidak berpendidikan. Tidak seperti kita semuanya sekolah. Ada yang masih TK, ada yang sudah SD. Simon Petrus tidak berpendidikan, ya. Dan lahirnya di Galilea lagi. Ya, ini sudah super jelek, ya, sudah super tidak bagus. Ya, sudah amat sangat jelek sekali, ya. Jadi pangkat kuadrat, ya, kejelekannya. Simon Petrus, tapi apakah bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupnya? Tentu saja tidak. Ya, jadi Simon Petrus yang lahir di Galilea sebagai orang miskin, nelayan, tidak berpendidikan, Tuhan bisa rubah dia menjadi rasul yang hebat, rasul yang dahsyat. Sebab apa? Sebab kita punya Bapa yang mengasihiku. Kita punya Yesus yang menjaga kita. Dan kita punya Roh Kudus yang senantiasa mengajar kita. Nah teman-teman, nanti teman-teman bisa baca di dalam Alkitab. Saya akan bacakan. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Ya, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Wah, jadi di danau inilah Simon ini dipanggil oleh Tuhan Yesus, dijadikan muridnya, dan sejak itu dia mengikuti Tuhan Yesus. Sebelum dia menjadi rasul hebat, dia waktu masa muda banyak mengalami persoalan dalam hidupnya karena dia tidak berpendidikan, dan orang Galilea menurut catatan-catatan penulis sejarah waktu itu adalah kelompok daripada orang-orang yang suka memberontak, ya, suka melawan, tapi cerdas, dan dia banyak bicara. Seperti Simon Petrus juga banyak bicara, ya. Tapi kita lihat dulu dia bukan orang yang mungkin murid yang baik. Apa yang terjadi Simon Petrus? Gambarnya Kak, waduh kebalik, nutubi ya. Simon Petrus lah yang bertanya begini sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau aku bersalah, kalau ada temanku yang bersalah kepadaku, berapa kali aku harus ngampuni? Dia berharap 3 kali saja cukup, Simon, ya. Jadi kamu ngampuni 3 kali, yang keempat tonjok dia. Nah, itu Simon berharap seperti itu, ya. Dia berharap 3 kali aku mengampuni, lalu habis itu kalau dia salah yang keempat tak tonjok dia. Jawaban Tuhan Yesus gimana? Simon, kalau kamu ada orang yang bersalah 1 kali ya, kesalahan 1 kali, 1 jenis kesalahan, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali, 490 kali sehari. Kesalahan 1, kalau dia salahnya 2 kalikan 2, banyak banget. Artinya Tuhan berkata kamu harus mengampuni orang itu. Kenapa kok Simon tanya? Saya percaya karena Simon waktu itu dia pendendam. Kalau ada orang yang salah sama dia, dendam dia, mau tak balas dia. Lalu dia tanya, kalau dia bukan pendendam dia nggak bakal tanya. Dia tanya karena dia pendendam. Wah, murid kayak gini pendendam. Wah, bukan murid yang baik. Lalu dia pernah mengalami begini lagi, teman-teman. Twing. Twing. Kak. Twing. Jurus. Twing. Wah, ini dia. Wah, twingnya di sini ya, di sini ya.
pernah ngalami pada waktu malam, tengah malam, menjelang dini hari, sedang naik kapal, naik perahu bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba di ombak yang besar, di sosok kejauhan ada sosok. Lalu mereka ketakutan, mengira itu adalah hantu. Lalu tiba-tiba ada suara, "Tenang, ini aku." Wah, itu Tuhan. Lalu Simon Petrus bilang gini, "Kalau itu kamu Tuhan, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan ke situ di atas air." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kemari." Lalu Simon Petrus menginjakkan kakinya ya di danau ini juga teman-teman. Lalu dia berjalan di atas air. Tetapi Alkitab berkata dia lihat kanan, lihat kiri, tiba-tiba ombaknya besar. Dia menjadi takut, dia lupa firman Tuhan, dia lupa bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia jalan di atas air. Dia lupa, lalu dia takut dan Alkitab berkata dia tenggelam. Untung ditolong sama Tuhan, kalau tidak dia tenggelam, dimakan sama ikan lele di bawah sana, digigitin. Ya, kalau ada, tapi nggak tahu di sana kayaknya nggak ada lele deh ya. Ditolong sama Tuhan akhirnya. Jadi Simon ini adalah murid yang mudah sekali melupakan firman Tuhan. Halo teman-teman, setiap kali ibadah, setiap kali komsel, kita ada firman Tuhan yang kita hafalkan. Kenapa? Karena supaya kita tidak lupa. Sehingga ketika ada badai dalam hidup kita, kita punya firman Tuhan, pedang roh yang dahsyat berkuasa. Nah, Petrus ini adalah murid yang mudah melupakan firman Tuhan. Maka dia tenggelam. Kalau dia tidak melupakan firman Tuhan, ketika ada badai datang, loh kan yang nyuruh Tuhan Yesus. Aku akan tetap berjalan di atas air, maka dia tidak akan tenggelam. Jadi Petrus ini adalah murid yang tidak baik, suka dendam. Bahkan dia adalah murid yang mudah melupakan firman Tuhan. Ada lagi gambarnya Kak? Nah, ada banyak lagi teman-teman catatan. Petrus pernah dimarahi Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata, Tuhan Yesus ketika marah berkata, "Kamu iblis karena kamu memikirkan yang dipikirkan manusia." Berarti Petrus adalah suka hanya memikirkan yang dipikirkan manusia. Dia tidak pernah memikirkan yang dipikirkan Tuhan. Murid yang tidak baik. Ya, dia pernah berkata begini, "Yang lain boleh meninggalkan engkau Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau." Tapi dia pernah mengkhianati Tuhan. Dia adalah murid yang tidak pernah menepati janjinya. Kalau ada suasana yang tidak menguntungkan, pergi. Waduh, ini adalah murid yang jelek. Tapi kita akan melihat ketika dia sudah tua, ketika dia sudah melayani mengikut Tuhan bertahun-tahun. Nah, ada gambar apa ini teman-teman? Menulis surat. Petrus menulis surat. Kepada siapa teman-teman? Kepada orang-orang di luar sana, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami tekanan, yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Lalu Petrus menulis suratnya yang ditulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 teman-teman. Waktu dia menulis, waduh teman-temanku ini sedang menderita. Ada yang dianiaya, mereka ada di dalam perantauan, jauh dari saudaranya. Mereka ada yang dianiaya, wah pasti keadaannya tidak enak, pasti keadaannya sulit. Lalu dia ingat, aku dulu juga bukan orang baik-baik. Aku dulu juga bukan murid yang baik. Bahkan aku pernah mengkhianati guruku. Tetapi aku punya Bapa yang mengasihiku. Yesus yang menjagaku. Roh Kudus yang mengajarku. Jadi aku diajar oleh Tuhan. Aku dilatih oleh Tuhan. Aku diajari oleh Tuhan sampai aku melewati semuanya, dan aku sekarang menjadi rasulnya Tuhan untuk memberitakan Injil kepada banyak bangsa, terutama kepada bangsa Yahudi. Lalu dia ingat, kalau begitu aku akan tuliskan di
dia tulis begini teman-teman. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sama seperti Tuhan menguatkan aku, meneguhkan aku, mengokohkan aku, dan melengkapi aku. Dia juga akan melakukannya sehingga kamu akan melewati segala persoalan dalam hidupmu. Petrus yang dia bukan orang baik-baik, orang miskin, tidak terpelajar, tidak terdidik, lahirnya di Galilea lagi, besarnya di Galilea lagi. Dia menjadi rasul yang luar biasa sebab Tuhan yang melengkapi dia, yang meneguhkan dia, yang menguatkan dia, dan yang mengokohkan dia. Hari ini juga kalau teman-teman punya Bapa, kalau teman-teman punya Yesus, kalau teman-teman punya Roh Kudus, Dia yang akan melengkapi kita, Dia yang akan menguatkan kita, Dia yang akan mengokohkan kita. Mungkin hari ini keadaan kita seperti Petrus, kita keadaannya tidak baik, kanan kiri kita tidak baik, keluarga kita tidak baik, kesehatan kita tidak baik, pendidikan kita mungkin sedang tidak baik. Tapi kalau engkau punya Allah yang mengasihimu, Yesus yang menjagamu, dan Roh Kudus yang selalu mengajarmu, maka kita akan melewati sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan kembali ke tempat yang tadi ya teman-teman. Tunggu, jangan kemana-mana. Siapa yang berkata aku punya Bapa? Siapa yang punya Bapa di sini? Ada teman-teman punya Bapa surgawi? Ada teman-teman punya Yesus? Punya Roh Kudus dalam hidupmu? Kalau ada teman-teman yang berkata, Kak aku belum punya, belinya di mana? Oh gak ada yang jual teman-teman. Kalau kita mau punya Bapa, maka kita harus menerima, mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Kalau Yesus masuk di dalam hati kita, maka saat itu juga kita punya Bapa yang mengasihi kita. Kita punya Yesus yang terus menjaga kita, dan kita punya Roh Kudus yang akan mengajar kita. Siapa yang ingin memilikinya? Ada? Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Tutup matamu, pejamkan matamu, kita mau berdoa. Yes, yang belum punya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Engkau bukan hanya tidak punya pribadi yang mengasihimu. Engkau bukan hanya tidak punya pribadi yang bisa menjagamu. Engkau bukan hanya tidak punya pribadi yang bisa mengajarmu. Engkau kehilangan keselamatan dalam hidupmu, dan engkau akan binasa di dalam kekekalan. Tetapi kalau engkau punya Yesus, engkau akan punya keselamatan dalam hidupmu. Siapa yang mau mengundang Tuhan Yesus dalam hatinya, coba lambaikan tangannya tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Pejamkan matamu dan kita akan berdoa. Pejamkan matamu, kita undang, kita panggil Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yes, pejamkan matamu, tirukan Kak Yusa berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini saya mau buka hati. Saya panggil Tuhan Yesus. Saya mengundang Tuhan Yesus. Masuk dalam hati saya. Ampuni dosa saya. Ampuni kesalahan saya Tuhan. Bebaskan saya dari hukuman kekal. Selamatkan saya. Jadikan saya anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Engkau sudah ada di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pejamkan matamu nak. Sekarang engkau punya pribadi yang mengasihimu.
Haleluya. Ku punya Bapa yang kasihku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Yang punya Bapa nyanyikan. Ku punya Bapa yang selalu mengasihi kita. Ku punya Yesus, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ayo nak kita datang kepada Tuhan. Kita nyatakan kita punya Bapa. Kita tidak takut sebab kita punya Yesus. Haleluya. Yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ayo nak lebih sungguh-sungguh lagi. Ku punya Bapa yang kasihku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Bapa, kami tidak takut lagi. Sekalipun dunia menakutkan, bergelora menakutkan, kami tidak takut lagi. Sebab kami tahu kami punya Bapa yang mengasihi kami. Kami punya Yesus yang menjaga kami. Kami punya Roh Kudus yang akan mengajar kami. Kalau Petrus mampu melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, bahkan dia bukanlah orang yang baik-baik, tetapi Tuhan bisa mengubah hidupnya. Amin. Kami percaya setiap teman-teman yang ada di rumah yang hari ini angkat tangan tinggi-tinggi. Dan kepada setiap kakak-kakak juga yang ada di sini, kami akan melewati kehidupan yang dahsyat bersama dengan Bapa kami yang ajaib. Amin. Terima kasih Bapa, kami punya Bapa yang mengasihi kami. Amin. Yang memelihara kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Teman-teman, kalau ada teman-teman yang didorong, digerakkan untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa minta bantuan papa atau mama untuk transfer ke nomor-nomor yang ada di bawah ini. Ya, rekening yang ada di bawah ini, minta tolong untuk ditransferkan ya. Dan kita akan merayakan perayaan Natal bersama. Jangan bersedih hati, kita tetap bersuka cita di dalam Amin. Tuhan. Amin. Kita tetap bersemangat sekalipun kita merayakan di rumah, tetapi kita akan merayakan dengan seru ya. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Lalu selalu ikuti Instagram ya.
kalau belum punya minta tolong papa atau mama ngikutin Joel Kids Ministry supaya teman-teman bisa mengikutinya, tahu informasinya, lalu ikut lomba-lombanya dan pastinya ada hadiah-hadiah yang seru ya, luar biasa yang membuat teman-teman akan tetap bersuka cita. Sepanjang Desember kita akan bersenang-senang. Amin. Siapa yang setuju lambaikan tangannya ya. Dan kita akan ketemu hari Rabu besok ya, jam 5 WIB di Komsel Anak ya. Jangan lupa klik subscribe, lalu teman-teman bisa sharekan, bagikan ke teman-teman yang lain supaya mereka juga diberkati. Amin. Dan untuk Natal teman-teman harus mengajak temanmu yang banyak. Siapa tahu yang banyak temannya nanti dia yang akan menang. Oke. Yeay. Dan hari ini kita akan memperkatakan super firman kita bersama dengan Kak Kekel. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang siap untuk memperkatakan super firman hari ini dengan semangat? Amin. 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 Oke, mari bangkit berdiri, kita katakan super firman hari ini dengan penuh iman dong. Oke. 1, 2, 3. Super firman Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kedamaian sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi ya Kak, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Super firman Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Selamat mengikuti aktivitas bersama Kak Indah dan Kak Dita. Tuhan Yesus memberkati. Opa Uma semuanya. Semangat ikut ibadah online. Yes. Semangat. Oke Kak Indah, silakan langsung kuisnya. Tunggu Kak Dita. Kenapa Kak Indah? Mau ada informasi. Informasi apa Kak Indah? Coba Kak Dita ingat, kita mau mendekati bulan apa? Bulan Desember. Betul. Kata Yoyo tadi. Nah di Desember Genyo ada apa ayo? Ada liburan, retreat, jalan-jalan. No. Apa Kak Indah? Yang berhubungan dengan Natal anak Genyo. Ada giveaway. Siapa yang siap? Siapa yang mau dapat hadiahnya? Yeay. Buat anak-anak yang penasaran gimana caranya ya giveaway-nya, lihat terus Instagramnya Joel Kids Ministry. Kalau yang belum punya Instagram, bisa pinjem papa atau mamanya atau kakaknya ya. Harus lihat terus di-follow informasinya. Yap, Follow betul. juga. Nanti ada yang seru-seru mulai minggu depan loh. Minggu depan? Ada apa nih minggu depan? Rahasia, tunggu ya. Oke Kak Indah, silahkan. Oke deh, kita akan mulai kuisnya. Oke Kak Indah. Jadi adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya. Yes. Dan buka di kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Oke, siap. Oke, sudah siap? Siap. Kita mulai. Oke. Nomor 1. Di dekat danau apakah Tuhan Yesus berjalan-jalan? Wah, danau apa ya? Di danau apa? Yang A. Galilea. Yang B. Toba. Danau Toba. Atau C. Semayang. Ya, yuk kita hitung 1 sampai 3 ya Kak Indah. Oke. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Galilea. Yeay, tepuk tangan. Oke. Pertanyaan Nomor
Nomor 2. 2. Apakah pekerjaan Simon ketika Apa ya? Yesus memanggilnya? Wah, gampang nih. Pilihannya, Kak. A. Ya. Gembala. 2. B. B. Penjala ikan. Atau C. Pemungut cukai. Ya, pasti udah langsung nebak. Yuk, kita kasih hitungan. 1, 2, 3. Jawabannya adalah B. Penjala ikan. Yeay. Pertanyaan Nomor ketiga. 3. Siapakah yang ditemui Yesus sesudah Simon dan Andreas? Siapa ya? Siapa yo? Yuk, kasih pilihan Kak Indah. Oke, yang A Yudas, B. yang B Yusuf, Yang C. yang C Yohanes dan Yakobus. Yuk, kita hitung Siapa lagi ya? 3 ya Kak. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C Yohanes dan Yakobus. Yakobus. Yeay, tepuk tangan Hore. buat anak-anak yang Yeay. benar. Pertanyaan selanjutnya Kak Indah. Nomor 4. 4. Bagaimana Simon berubah menjadi Petrus setelah mengikut Yesus? Gimana ya? Bagaimana? Kasih pilihan Kak. Yang A, melihat teladan Yesus. Yang B. Yang B, mendengarkan ajaran Yesus dan melakukannya. Yang C. Yang C, semua benar. Ya, Yang gampang mana ya? nih. Yuk, kita Oke. kasih hitungan lagi. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C, semua benar. Yeay. pertanyaan terakhir. Oke, satu lagi. Oke. Nomor 5, Tuhan menjadikan masa depan yang penuh harapan. Bagaimana sikap yang harus kita ambil terhadap janji Tuhan itu? Gimana ya? Bagaimana Yuk. sikap kita? Yang A. Yang A, marah. Oh. Yang B. B, kecewa. Atau C, C? bersyukur dan percaya. Ya, gampang nih. Yo, 1, 2, 3. Jawabannya adalah C, bersyukur dan percaya. yes. Oke. Yeay. Oke, selanjutnya kita mau buat apa nih Kak Dita? Berhubungan sama pekerjaannya Pak Simon Petrus tadi, penjala Penjala ikan. ikan, kita mau bikin ikan. Oh, gampang banget Ainda caranya. Gimana caranya? Anak-anak cuman siapkan 2 kertas lipat. Yang satu besar seperti ini, yang satu kecil. Kalau anak-anak nggak punya yang kecil, anak-anak bisa potong jadi 2 kertas lipat yang besar ini. Aku nggak punya kertas lipat ya Kak. Wah, tenang aja. Pakai kertas apa saja. Oh, Yang HVS ya itu HVS Bu? bisa, atau kertas Mama punya kertas nggak dipakai, boleh Kertas kalender? diminta. Kertas kalender juga bisa. Nanti dipotong jadi 2, tapi komposisinya yang satu besar, yang satu kecil. Oke Kak. Sekarang bantuin Kak Dita untuk lipat-lipat ya. Oke. Nah, kita mau bikin kertas yang pertama ini jadi seperti kipas. Pasti anak-anak udah bisa ya. Dilipat seperti Dilipat-lipat. ini. Seperti ini. Seperti ini. Terus, wah ini juga latihan jari-jari loh Kak Indah. Lipat ke depan dan ke belakang ya Kak? Yes, betul. Bikin kipas pasti semua udah bisa. Kalau anak-anak yang belum bisa, boleh minta bantuan loh. Boleh minta bantuan papa, mama, kakak ya. Nah terus Kak Indah sampai kertasnya habis. Oke, kita mau bikin ikan. Tapi ikannya ini jangan dimasukin ke air ya. Nggak bisa berenang dong Nggak Kak? bisa berenang ini kan bohong-bohongan. Punya Kak Dita udah jadi. Lalu kita akan tekuk jadi 2 seperti ini. Sret. Tapi jangan dilem dulu ya. Kita mau bikin yang kedua. Ini jadi badannya yang besar. Terus yang kecil jadi ekornya. Nah ini Kak Dita nggak punya kertas lipat yang kecil. Jadi Kak Dita pakai kertas lipat yang besar seperti tadi Kak Indah. Terus dibagi 2. Sret. Nah kita bikin juga. Kita lipat-lipat lagi Kak. Nih kita lipat-lipat lagi seperti ini. Nah
Adik-adik jangan lupa ya, nanti kalau udah jadi langsung difoto. Terus kirimin ke kakak-kakak Genyo atau di tag ke Joel Kids Ministry, Instagramnya Joel Kids Ministry. Nah udah nih, kita tekuk jadi 2. Nah lalu digunting biar jadi kecil. Oh ini yang besar, ini yang kecil, ini jadi badannya, ini jadi ekornya. Gimana ya caranya ya? Kita ambil isolasi bolak-balik atau lem. Lem berarti boleh ya Kak? Boleh. Lalu kita tempel di tengahnya sini yang besar tadi yang jadi badannya. Terus kita kupas. Ya, kita kupas ini. Dibuka. Sret. Nah, kertas yang kecil kita tempel di ujung. Ikatnya seperti ini ya. Kita tempel di ujungnya gini. Tek. Tek. Kita tutup. Aduh. Kita tutup ya. Sret. Terus dibuka. Jreng. Lucu sekali. Iya, lucu kan? Ekornya lupa ditutup. Ditutup lagi ya, pakai isolasi bolak-balik ini atau pakai lem. Seperti ekornya ya Kak? Betul Kak Indah. Kalau ikan itu biasanya ada apanya sih yang kecil-kecil itu Kak di pinggirnya itu? Apa yuk? Apa yuk adik-adik tahu nggak? Sirip, betul. Nanti kita bikin siripnya juga. Nah seperti ini. Wah tapi ikannya kok nggak ada matanya ya. Nah tadi Kak Dita udah siapin. Nah ini dia. Bikin lingkaran kecil seperti ini. Lalu dikasih mata. Pakai spidol. Pakai pensil warna boleh Kak? Boleh seperti ini. Nah kita tempel juga. Pakai isolasi bolak-balik Kak Indah. Ya. Kalau adanya lem juga nggak apa-apa. Pakai lem malah lebih bagus. Tapi ngelemnya nggak usah banyak-banyak ya, nanti jadi basah. Nah, kita tempelin Kak di depan sini. Wow. Siripnya mana Kak Dita? Oh iya, siripnya belum. Pakai kertas yang tadi, tidak usah ngambil kertas yang baru lagi. Pakai kertas yang tadi kita sobek bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti setengah lingkaran ya Kak? Betul. 2 ya Kak Indah? 2 setengah lingkaran. 2 setengah lingkaran. Terus dikasih pura-puranya jadi sisinya Kak. Itu seperti huruf C ya Kak? Betul. Nah, nanti bikin seperti ini anak-anak. 2 jadi siripnya. Terus kita lem lagi pakai isolasi bolak-balik. Nah, di sisi yang baliknya kita lem. Oke. Terus ditempel di badan ikan tadi. Ini yang atas kita tempel. Ya. Seret. Nah, terus yang bawah juga. Tuh. Sabar ya. Yang bawah juga. Nah, seperti sudah ini. jadi. Gampang yo. Gampang Ya, sekali. Terima kasih Kak Indah. Oke. Oke, adik-adik, ikannya Pak Simon Petrus sudah jadi nih. Anak-anak bisa bikin 1, 2, 3, 5. Bikin Yang banyak. Iya, bikin yang banyak. Oke. Oke. Jangan lupa difoto ya. Terus dikirim ke Kakak Genyo. Kak Indah, yuk kita hafalin ayat hafalan sekali lagi biar Oke. semakin mantap. Oke, siap Kak Indah? Siap. 1, 2, 3. Super firman Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Dah. Tepuk tangan buat anak-anak generasi Yoel yang setia, yang antusias. Kita akan ketemu hari Rabu di Komsel Anak Generasi Yoel.
Terima kasih buat papa mama yang sudah mendampingi adik-adik. Terima kasih buat teman-teman di Jogja, juga di luar Jogja, di luar pulau. Terima kasih. Kita akan ketemu hari Rabu jam 5 sore. God bless you and we love you. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh, sukacitaku ini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Ya, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Tapi kalian jangan khawatir, karena kita masih akan ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel minggu depan hari Sabtu jam 6 sore. Ikuti juga Komsel Anak setiap hari Rabu jam 5 sore di channel yang sama, Kema Daud Jogja. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.